persoalan hidup kita ini terlampau sedikit, sehingga kalau kita harus nulis dari angka 1 sampai 100, kita nggak akan mampu memenuhinya. Jadi kita harus syukur ya, bersyukur luar biasa. Seringkali saya ketemu orang bilang saya pusing, saya banyak masalah. Begitu saya suruh tulis, tolong tuliskan angka 1 sampai 10, masalah-masalah yang buat kamu ruwet. Itu ternyata nulis 1 sampai 10 aja nggak bisa. Nggak mampu nulis 1 sampai 10. Ternyata ruwetnya cuma masalah 1. Suami nyebelin. Cuma 1 ruwetnya. Nah, ada lagi yang ruwetnya cuma 1. Mau nulis anak, enggak sih, anak lucu juga. Mau nulis bab duit, nyatanya ya masih cukup, masih bisa nih. Apalagi ternyata sampai pada istri, istri saya itu yang buat saya pusing. Istri saya yang buat pusing. Ada lagi masalahnya cuman pada urusan bosnya, atasannya. Suami oke, istri oke, anak menyenangkan, pekerjaan, gaji ya lumayan, pas-pasan tapi ya lumayan. Sampai begitu atasan, dia mengatakan, atasan saya ini yang kalau saya ke kantor lihat wajahnya, udah gak kuat saya. Kalau bukan karena harus kerja di situ, saya pilih cari kerja di tempat yang lain. Artinya, kalau kita mau jujur dan kita mau tulis betul masalah-masalah kita, ternyata masalah kita itu sangat sedikit. Kalau kita mau jujur, kita tulis nikmat yang kita miliki terlampau banyak. Sehingga kalau kita bandingkan secara jujur antara masalah yang ada dengan karunia yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, yang kita tahu dan kita rasakan, maka sangat tidak sebanding, karena karunia Allah banyaknya luar biasa, sementara masalahnya sedikit. Nah, kalau udah lihat seperti itu, mestinya kita mengucap alhamdulillah, syukur, terima kasih Allah dikasih nikmat yang banyak. Tapi ya seringkali kita ini nggak gitu. Ya, nikmat yang banyak itu nggak pernah dilihat, nikmat yang banyak nggak kelihatan, nikmat yang banyak nggak dirasakan, tetapi sedikit masalah disebut-sebut terus, sedikit masalah diulang-ulang terus, sedikit masalah diingat-ingat terus, sedikit masalah di-share kemana-mana. Sehingga satu masalah itu menjadi banyak karena sering kita ulang, karena sering kita ingat, dan sering kita share masalah itu kepada banyak orang. Sehingga hidup kita menjadi na'udzubillah min dzalik, terpuruk dalam masalah. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah, bagaimana caranya menemukan kebahagiaan dengan syukur dan sedekah. Ya, menemukan kebahagiaan dengan syukur dan sedekah. Jadi orang hidup tuh pada intinya kan pengen bahagia. Tidak ada yang pengen gak bahagia, semuanya pengen seneng. Saya punya satu kalimat, Habib Novel Al-Idrus tidak terima curhat. Jadi kalau ada orang datang mau curhat, saya bilang, maaf saya gak terima curhat. Curhatnya sama Allah Ta'ala saja. Malam, siang, kapanpun sama Allah silakan curhat. Kalau saya tidak terima curhat. Tapi kalau memang mau cari solusi, boleh tukar pikiran. Saya pengennya gini, Bib, nggak pakai baper-baper gitu. Ustadz, saya nggak terima curhat. Tapi kalau nyantai, nggak pakai baper, pengen cari solusi, ya tukar pikiran, musyawarah bagus. Ya Allah suka pada orang yang mau bermusyawarah kepada orang lain, mau menerima masukan dari orang lain. Allah suka karena itu ciri-ciri orang yang merendahkan diri, orang yang tidak menyombongkan dirinya, orang yang selalu butuh nasihat dari orang lain, dan kita diperintahkan untuk saling menasihati. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini ada di depan layar monitor saya, Masya Allah ada 51 saudara-saudara saya yang ceria. Tadi saya dengarkan obrolannya menyenangkan, obrolannya sangat ceria. Sampai tadi ada komentar, ini mau buka bersama atau lomba 17 Agustus nih, Masya Allah. Karena buka bersama dengan banyak hadiah. Majelis yang tadi saya katakan sama teman-teman, saya baru duduk, saya udah senang. Saya belum ngomong, saya udah menemukan kebahagiaan. Masya Allah, seger betul nih. Biasanya saya ketemu sama Zoom yang Zoom. Gitu ya, Zoom yang Zoom. Zoom yang memang tegang semua itu. Yang hadir tegang. Tapi ini, sore ini Alhamdulillah, tidak tegang nih. Semua Zoom-nya menyenangkan, tapi yang ini nggak tegang, lebih rileks. Ternyata wajahnya anak-anak muda semua. Bisa katakan ini mas-mas saya kan adik kalian. Ya, ini mas-mas
saya yang di hadapan saya. Menyenangkan. Nah, kalau kita pengen hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya enak, simple, bahagia itu nggak pernah ada di luar sana. Jadi kadang orang cari bahagia itu terlampau jauh, bahagia aku di sana gitu. Kok jauh bener itu? Bahagia itu nggak ada di luar sana. Jadi salah besar kalau nyari bahagia di luar sana. Bahagia itu ada di sini. Ya, bahagia tempatnya di sini. Bukan di sono, ya, bukan di sono, tapi di sini tempatnya bahagia. Dan yang memberikan kebahagiaan itu bukan fulan, bukan fulanah, bukan A, bukan B, bukan sesuatu benda. Tidak ada. Tidak ada satu benda pun yang bisa memberikan kebahagiaan. Tidak ada satu makhluk pun, apapun itu wujudnya, yang bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan hanya satu, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi enak betul. Bahagia tempatnya di sini, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah, dan Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan. Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan. Allah akan letakkan bahagia itu langsung ke dalam hati kita, kondisi kita apapun. Kondisinya punya banyak atau punya sedikit atau bahkan nggak punya apa-apa. Kondisinya sehat, insya Allah amin, ataupun kondisinya sakit, naudzubillah min dzalik, sehat maupun sakit. Ya, kondisinya seperti apapun, tidak ngaruh, karena Allah meletakkan kebahagiaan tanpa perantara. Jadi nggak butuh mau bahagia harus punya duit banyak, enggak. Mau bahagia harus punya suami tampan seperti Habib Novel, enggak. Ya, mau bahagia harus punya istri cantik seperti yang lagi menyaksikan tayangan ini, enggak. Ya, mau bahagia harus punya kendaraan yang bagus, tidak. Mau bahagia harus punya tempat tidur yang harganya 100 juta, enggak. Mau bahagia harus nenteng tas yang harganya 50 juta, enggak. Mau bahagia harus punya handphone yang harganya 30 juta, enggak. Kalau memang mau bahagia harus pakai semua itu, betapa tidak adilnya Tuhan. Karena Tuhan Allah Ta'ala berarti meletakkan kebahagiaan itu pada materi, pada benda. Bukan pada hati. Tapi maha suci Allah dari seperti itu. Allah maha adil. Allah maha adil, maka Allah letakkan kebahagiaan dalam hati, dan semua orang punya hati. Ya, Allah letakkan kebahagiaan tanpa perantara. Allah sendiri yang akan meletakkannya. Allah sendiri akan memberikannya. Allah sendiri akan mengurusnya. Nah, jadi tidak ada saya bahagia kalau bersama dia. Masya Allah. Makanya banyak pria stres, wanita stres gara-gara si dia. Kenapa? Karena mengaitkan kebahagiaannya karena dia. Bahagia bukan karena dia. Bahagia bukan dengan dia. Bahagia bukan karena engkau. Bahagia bukan dengan engkau. Tapi bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama engkau kaitkan bahagiamu dengan sesuatu dan seseorang, maka sesuatu dan orang itu akan dijadikan Allah untuk menjadikan sebab suntuknya dirimu sepanjang hidupmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi nggak sembuh-sembuh kalau nggak ngerti ini. Ini namanya tauhid. Ini namanya akidah, keyakinan bahwasannya tidak ada satupun dan apapun yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bahagia itu tempatnya di sini, di hati, ya tempatnya di hati, dan yang memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Gimana cara mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Jadi Allah yang memberinya. Gimana saya mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Ya sederhana. Ya kita cukup ingat saja sama Allah, pasti bahagia. Ingat kalau ini yang ngasih Allah, pasti bahagia. Tidak mungkin tidak. Saya ambilkan contoh ya, contoh. Ada orang dikasih handphone. Dikasih hadiah handphone. Seneng dia. Kemudian ada orang dikasih hadiah handphone sama presiden. Senengnya lain. Dia nggak akan ngomong, ini handphonenya bagus. Enggak. Dari presiden loh. Ini Pak Presiden loh yang kasih saya handphone. Ada orang dikasih hadiah handphone, senang. Dikasih hadiah handphone sama ulama yang tersohor kesolehannya. Maka dia gak akan ngomong, saya punya handphone loh, saya dapat hadiah handphone. Enggak. Dia akan ngomong, saya diberi ustadz itu, kiai itu, habib itu, ulama itu, syekh itu, handphone ini dia loh yang kasih. Beliau loh yang kasih. Enggak lihat lagi bendanya, tapi lihat siapa yang memberi. Bagaimana kalau kita bisa merasakan rasanya
diberi oleh yang memberi nilai itu sendiri, yang memberi kehidupan itu sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian kita ngomong, ini dari Allah loh. Allah ngasih aku loh. Allah ingat aku loh. Ya Allah, makasih ya Allah. Kalau udah begitu, maka enak semuanya. Gak ada yang gak enak. Kondisinya apapun. Makan pakai tempe enak. Meskipun tempe tambah sambal lebih enak. Ya, makan pakai tempe sama sambal sama tahu enak. Ada ayam gorengnya lebih enak. Sehingga dia akan terus hidupnya dalam enak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah hakikat syukur. Syukur itu mengerti siapa yang memberi, kemudian terima kasih sama yang memberi. Syukur itu mengerti yang memberi adalah Allah Ta'ala. Syukur itu mengerti yang bisa ngasih hanya Allah. Kemudian terima kasih sama Allah sudah diberi. Terima kasih sama Allah sudah dikasih sesuatu. Itu namanya syukur. Kemudian kita gunakan pemberian Allah ini untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ngasih Allah, kita yang terima, kemudian kita kembalikan kepada Allah.